Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 OTKP. Selamat bergabung kembali dalam pembelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan bersama saya, Ibu Anis Mufarahah. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki KD yang keempat, yaitu menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat, sehingga nanti Anda memiliki keterampilan dalam melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Pertemuan atau rapat dilaksanakan baik itu di lingkungan lembaga, organisasi, perusahaan, instansi swasta, ataupun pemerintahan. Dalam setiap kegiatan, pada saat tertentu sering diadakan acara pertemuan atau rapat. Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan pertemuan atau rapat? Apa tujuan diadakannya rapat? Apa fungsi, jenis, dan syarat-syarat pertemuan atau rapat? Untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasannya secara lengkap pada PPT yang sudah Ibu siapkan. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan atau rapat adalah suatu bentuk media komunikasi kelompok yang diselenggarakan oleh organisasi, baik swasta maupun pemerintah, untuk membicarakan sesuatu, merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama yang berkaitan dengan kepentingan organisasi. Tujuan pertemuan atau rapat: A. Sebagai media komunikasi kelompok. B. Sebagai alat koordinasi tim. C. Sebagai forum demokrasi. D. Untuk menyampaikan informasi. E. Untuk mendapatkan umpan balik dari peserta rapat. F. Untuk memecahkan suatu masalah. G. Sebagai sarana bernegosiasi. H. Sebagai sarana pembentukan peraturan. Syarat-syarat pertemuan atau rapat. 1. Batasi siapa yang hadir. Hanya peserta yang diundang atau partisipan aktif yang bisa hadir dalam pertemuan atau rapat. 2. Bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Pertemuan atau rapat harus berlangsung terkendali dan berjalan sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Seorang pemimpin rapat harus dapat mengawasi jalannya rapat sehingga pembahasan tidak menyimpang dari tujuan rapat. 3. Rencanakan sebuah agenda. Rencanakan agenda dengan hati-hati dan mencakup seluruh hal yang akan dibahas. 4. Usahakan semua orang terlibat. Sebagai pemimpin rapat, lontarkan pertanyaan yang menstimulus peserta diskusi. Bersikap terbukalah pada pertanyaan dan perbedaan pendapat. 5. Jangan mendominasi rapat. Dalam pelaksanaan rapat, seyogyanya menghindari sikap mendominasi. Jika ingin mengatakan sesuatu, utarakan maksud dengan jelas dan ringkas, kemudian berhenti berbicara untuk memberi kesempatan kepada orang lain berbicara. 6. Buat catatan. Buat catatan atau tunjuk seorang peserta untuk mencatat, sehingga tidak ada kesalahpahaman atas apa yang telah diputuskan dalam rapat.
7. Disiplin waktu. Biasakan pelaksanaan pertemuan atau rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 8. Akhiri dengan membuat kesimpulan dan mengambil keputusan. Di akhir rapat, setelah seluruh hal dalam agenda dibahas, pemimpin rapat harus membuat kesimpulan apa saja yang sudah dicapai. Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka hasil rapat dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Teknik mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Teknik mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat membutuhkan prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Ada beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam mempersiapkannya. Prinsip ini mengacu pada pertanyaan 5W plus 1H. A. Why? Mengapa pertemuan atau rapat perlu diselenggarakan? B. What? Apa masalah yang akan dibicarakan dalam pertemuan atau rapat? C. Who? Siapa saja yang akan terlibat dalam pertemuan atau rapat? D. Where? Di mana pertemuan atau rapat dapat diselenggarakan? E. When? Kapan pertemuan atau rapat akan diselenggarakan? F. How? Bagaimana pertemuan atau rapat akan diselenggarakan? Agar penyelenggaraan rapat berlangsung secara efektif, maka pengaturan tempat duduk rapat perlu dilakukan. Menentukan pengaturan tempat duduk rapat memerlukan keterampilan sendiri. Berikut ini bentuk-bentuk pengaturan tempat duduk rapat. Yang pertama adalah tempat duduk model tracker. Penataan tempat duduk dengan gaya tracker dilakukan dengan mengatur kursi-kursi tanpa meja berbaris menghadap ke satu titik yang sama. Pola tataknya bisa membentuk garis lurus, melingkar, setengah lingkaran, atau miring. Model ini merupakan pengaturan tempat duduk yang paling mudah dibuat serta umum diaplikasikan pada sebuah pertemuan di skala besar seperti seminar. Selanjutnya ada model huruf U, yaitu untuk acara rapat yang membutuhkan presentasi, maka penataan tempat duduk dengan pola U sangat pas. Dalam pembuatannya, susunlah meja-meja, membentuk sunan menyerupai huruf U dengan posisi kursi di belakang meja atau bidang luar. Model ini umumnya diaplikasikan pada pertemuan atau rapat direksi dan komite. Selanjutnya adalah model melingkar. Model pengaturan pola melingkar ini cocok sekali apabila diaplikasikan pada rapat dengan suasana non-formal. Biasanya di dalam meja tadi, selain terdapat bahan-bahan penting, juga dilengkapi supaya sesi rapat tersebut dapat berjalan secara rileks dan tidak kaku. Model ruang rapat seperti ini paling tepat diterapkan pada pertemuan skala kecil dengan interaksi yang sangat kuat dan saling mendukung. Yang keempat ada model kelas. Sama seperti model tracker, ruangan berbentuk kelas ini mengharuskan peserta untuk fokus pada topik pembahasan, bukan saling berinteraksi. Kelebihan dari sisi pemimpin rapat adalah dia akan lebih mudah dalam mengatur jalannya pertemuan dan memantau semua peserta. Kelima adalah model konferensi. Pengaturan ini ideal diterapkan pada rapat direksi dan komite yang membutuhkan diskusi mendalam. Dengan penataan seperti ini, kondisi di ruangan dan interaksi peserta dapat berjalan dengan lebih baik. Model berongga yang terakhir adalah, namun model penataan tempat duduk ruang rapat seperti ini tidak cocok diterapkan apabila kegiatan rapat membutuhkan presentasi secara visual dan model seperti ini sangat tepat diterapkan pada rapat yang memerlukan partisipasi antar kelompok peserta. Model berongga ini memungkinkan nantinya akan ada perwakilan dari masing-masing
Kelompok peserta rapat yang memberikan presentasi secara bergiliran di tengah-tengah, dikelilingi peserta lainnya. Surat undangan merupakan surat pemberitahuan yang dibuat hendaklah memenuhi beberapa syarat yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan pada waktu tertentu dengan, yaitu sebagai berikut. Pertama, menggunakan kop surat atau kepala surat. Kedua, mencantumkan nomor surat undangan serta tanggal pembuatan. 3. Mencantumkan perihal undangan rapat. 4. Mencantumkan nama-nama orang yang diundang rapat. 5. Mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat tersebut diselenggarakan. 6. Ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab atas surat undangan tersebut. Sebuah acara pertemuan disusun berdasarkan agenda rapat atau daftar pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan pada saat pertemuan berlangsung. Contoh susunan rapat. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan susunan acara atau agenda pertemuan. 3. Pembahasan pertemuan. 4. Kesimpulan. 5. Penutup. Setelah sekretaris menyusun daftar para peserta rapat yang akan diundang, kemudian konsultasikan kembali dengan pimpinan rapat, apakah ada penambahan atau pengurangan peserta rapat. Menurut pesertanya, rapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Rapat vertikal. Rapat vertikal adalah rapat yang diadakan, di mana yang hadir dalam rapat itu adalah atasan dan bawahan 2. Rapat horizontal adalah rapat yang diadakan antara pejabat suatu organisasi atau perusahaan yang sederajat. Agar pelaksanaan pertemuan atau rapat berlangsung lancar, Anda dapat membuat daftar checklist yang memuat hal-hal detail yang diperlukan dalam penyelenggaraan pertemuan. Checklist memuat 1. Persiapan kegiatan sebelum pertemuan berlangsung. Misalnya, surat undangan pertemuan. 2. Persiapan fasilitas dan administrasi yang diperlukan ketika pertemuan berlangsung. Misalnya, perabot meja atau kursi, peralatan sound system, perlengkapan presentasi, alat tulis kantor, formulir-formulir, kegiatan yang diperlukan daftar hadir, notula, softmap, konsumsi, dan sebagainya. 3. Persiapan sesudah pertemuan berlangsung. Misalnya penggandaan hasil pertemuan. Kesimpulannya adalah rapat merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok. Mempelajari rapat dalam konteks komunikasi kelompok sebagai salah satu bentuk komunikasi. Tentu saja, rapat dilakukan dengan tujuan dan melahirkan efek tertentu khususnya yang berkenaan dengan kinerja organisasi dan arus informasi yang berjalan pada satu organisasi. Ini sangatlah jelas bahwa rapat memiliki peranan penting dalam organisasi. Terlihat dari beberapa syarat rapat yang harus dipenuhi untuk terciptanya rapat yang terfokus dan terarah dengan baik demi terciptanya tujuan-tujuan rapat yang diinginkan dalam rapat tersebut, sehingga fungsi rapat dapat terlihat dengan sebenarnya. Rapat juga menentukan arah jalannya organisasi atau perusahaan. Terima kasih telah mempelajari materi persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Untuk menguji pemahaman kalian, mari berlatih pada tugas ini. Petunjuk mengerjakan. 1. Soal terdiri dari 1 butir uraian. 2. Kerjakan soal dengan teliti dan benar. 3. Klik tombol klik here untuk memulai mengerjakan.